Sidikya Sidikya Lestari, Sidikya Ridho Allah, Sidikya untuk Indonesia Raya, Sehat tenteram untuk Indonesia Raya, DKPAS bangsa DIY untuk Indonesia Raya. Memandang langit pagi, awan pemikat hati, berhias mentari, harum mewangi alam ini. Sayup terdengar doa bagi ibu pertiwi, selalu damai kekal abadi Indonesia. Bergandeng tangan kita bangkit bersatu, kita teguh berjaya, semangat untuk terus berkarya, memberi makna Indonesia. Rasakan hembus angin, pelan menyibak lirih, bangun jiwanya, lanjutkan perjuangan negeri. Bergandeng tangan kita bangkit bersatu, kita teguh berjaya, semangat untuk terus berkarya, memberi makna Indonesia. Meskipun jatuh dan tertinggal jauh, takkan menyerah. Pastikan arah untuk
mengheningkan cipta mulai. Mengheningkan cipta selesai. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. أشرق البدر علينا فثفت منه البدور مثل حسن ما رأينا قد يا وجه السرور. Kami, putra dan putri Bustan Samratul Qalbin Salim, mengaku Indonesia tanah airku, Indonesia kebangsaanku, Indonesia kebangsaanku, Indonesia bersatu, Indonesia bersatu, Indonesia tanah airku, Indonesia tanah airku, Indonesia kebangsaanku, Indonesia kebangsaanku, Indonesia bersatu, Indonesia bersatu, Indonesia tanah airku, Indonesia tanah airku, Indonesia kebangsaanku, Indonesia kebangsaanku, Indonesia bersatu. Indonesia bersatu. Pahlawan yang terlupakan oleh Ahmad Muslim Mabrur Umar. Cermatilah sajak sederhana ini, kawan. Sajak yang terkisah dari sosok sederhana pula. Sosok yang terkadang terlupakan. Sosok yang sering tak dianggap. Ialah pahlawan yang tak ingin disebut pahlawan. Terkalah kiranya siapa pahlawan ini? Ingatlah lagi kiranya apa jasanya. Ia tak paham genggam senjata api. Ia tak bertarung di medan perang. Ucap sabar dan kata hati menjadi senjatanya. Keberhasilanmu kawan, itulah jasanya. Cerdasmu dan cerdasku, itu pula jasanya. Bukan ia yang diharap menang, namun suksesmu dan suksesmu lah menangnya. Dapatkah kiranya jawab siapa pahlawan ini? Karenanya lah ku dapat tulis sajak ini. Karenanya lah kau dapat baca sajak ini. Juluknya ialah pahlawan tanpa tanda jasa. Mungkin telah teringat olehmu kawan. Mungkin telah kau terka jawabnya.
Bunga-bunga bersemi di atas tanah suci, mekar indah mewangi
dan Jamiah Al-Ayyamus Shodaqoh li ahli Thorekoh Siddiqiyah dan jamaah syukur kelahiran sang mursyid Thorekoh Siddiqiyah. Alhamdulillah ketiganya tergabung. Sedaya kemawon hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Wabil khusus tuan rumah penyelenggara dari Triwulanan yang putaran kelima. Putaran kelima ini sudah kembali ke asal. Ini ajaib. Karena ada 5 DPD, mestinya ada 5 JKPHS. Baru kelima sudah kembali ke tempat. Ada yang 01. DPD mana ini yang belum punya JKPHS? Oh, ini lakon berarti nggih. Karena lakon biasanya munculnya belakangan. Tapi ini sudah waktunya. Mungkin perlu segera. Kalau lakonnya belum muncul, ya ramenya masih belum. Anugerah yang lama saya tunggu, ketemunya di Gunung Kidul, di tanah Jamiatul Mudzakirin yang strateginya ini sangat istimewa luar biasa. Kalau bapak-bapak sudah memperkirakan dari lokasi kita duduk ini kira-kira ketinggian itu 10 meter, Bapak akan melihat wilayah sana yang jauh lebih istimewa lagi. Kalau sudah terbangun kira-kira 10 meter dari posisi sekarang, Bapak akan melihat luar biasa di wilayah yang lain-lain di sekitar tempat ini. Tadi malam saya sempat melihat dari 10 meter di atas ini istimewa. Jenengan dereng nggih. Mau dalu kula sampun minggat 10 meter dari tempat ini. Istimewa luar biasa. Mungkin kalau ceritani bingung jenengan lihat sendiri. Kalau tidak sabar buat tangga 10 meter di atas. Kalau ada dari kabupaten yang lain nyuwun sewu ini untuk Gunung Kidul saja dulu. Karena tuan rumahnya tidak boleh meri. Nanti kalau di tempat yang lain insya Allah tidak bisa disamai kabupaten yang lain di Gunung Kidul ini. Tidak saya tambah-tambah lagi, nanti tambah meri nanti yang lain. Dulu Gunung Kidul itu singkatannya, sekarang GK nih, yang lebih dikenal nih. Dulu bukan GK, tapi kata awal dan kata akhir. Coba digabung, Gunung Kidul. Apa kalau digabung? Dulu Gundul. Setelah ada Siddiqiyah mulai semerbak di sini, tidak lagi Gundul. Sudah istimewa. Nanti saya banyak cerita, tidak jadi ada intinya gitu. Tapi karena gembira saya, boleh saya lanjutkan sedikit. Saya mencari lama sang mursyid dawuh, menyebutnya Jawa Tengah. Jawa Tengah itu purnamanya Siddiqiyah. Jawa Tengah itu jantungnya Pulau Jawa. Pulau Jawa jantungnya Nusantara. Nusantara jantungnya dunia. Saya lama, baru tadi malam juga ketemu. Memang yang menjadi jantung itu tidak pernah tampak dan tidak pernah disebut. Walaupun jasanya paling tinggi, kinerjanya paling tinggi, itu jantung. Dan menjadi penanda bahwa jantung itu hidup atau mati, penanda terakhirnya kerjanya jantung.
Karena DIY itu di Jawa Tengah dan memang tidak tampak sebagaimana jantung, ternyata inti jantungnya itu di DIY ini. Setelah saya raba-raba, jadi intinya jantung dari segala sisi adalah DIY ini. Yang saya yakini seperti itu. Hanya sekali lagi, karena jantung tidak tampak, maka disebutnya Jawa Tengah. Jawa Tengah tanpa DIY tidak masuk sebagai Jawa Tengah. Mudah-mudahan diyakini Bapak dan Ibu sekalian. Itu saya yakini seperti itu. Mudah-mudahan pula perkembangan, peningkatan, ketaatan, kelestarian Siddiqiyah di DIY ini semakin mantap. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kayaknya belum bisa menerima ya kalau jantungnya itu di DIY. Perlu diungkap lebih dalam. Karena di sini ada namanya yang muncul di permukaan namanya fajar. Dulu ketika Islam muncul juga ada fajar. Fajar dua fajar. Ketika keluar dari gua Hira, bukan gua Hira. Gua tempat persembunyian ketika Rasulullah dikejar-kejar. Gua Sur itu di Gunung Uhud. Gunung Uhud itu kata yang paling dikenal, tapi sesungguhnya yang dimaksud Ahad. Di sana ada Gua Sur, kemudian satu hari muncul dari Gua Sur itu setelah mengalami penderitaan yang lama disebut Fajar Shodiq. Sang Fajar Rasulullah, Shodiq Siddiqiyah, Abu Bakar As-Siddiq. Di Gunung Kidul ini ada fajarnya, mudah-mudahan segera muncul. Ada berapa fajarnya? Banyak ya. Mudah-mudahan. Ini masih Gunung Kidul, yang lain, kabupaten yang lain nanti nggih pada waktunya. Bapak dan Ibu sekalian, yang kedua kalinya tidak lupa syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah berdiri untuk kita semua sebagai uswatun hasanah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pula berdiri di dalam kita sebagai wasilatul uzma, sekaligus sebagai babul uzma, pintu agung dari Allah kepada kita, pintu agung kita kembali kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan selawat dan salam senantiasa terlimpah kepadanya, dan sholawat dan syafaatnya mengalir kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Syukur alhamdulillahirabbil alamin pula pada panjenenganipun sang mursyid thariqah Siddiqiyah Syekh Muhtarullah Al-Mujtaba qaddasallahu sirrahu, yang sudah sepenuh kesabaran, sepenuh kecintaan, sepenuh kesungguhan seluruh umurnya dipergunakan untuk membimbing kita semua menuju kebahagiaan keabadian. Mudah-mudahan kita menjadi umat, menjadi warga, menjadi murid yang tahu bersyukur, sehingga beliau gembira akan kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Yang terpokok, terutama, sampai beliau dawuh di Pasuruan. Jadi dawuhnya itu di Pasuruan, nunggu momen lama bagaimana dawuh ini dikeluarkan. Beliau hanya akan dawuh sesuatu itu perhitungannya, pertimbangannya sangat luas. Dawuh itu keluar disampaikan di Pasuruan ketika eventnya YPS
dalam rangka BTQ pula. Jadi mengesahkan peresmian BTQ atau apa, mungkin juga ada yang Bapak sekalian hadir. Beliau dawuh menunjukkan kepada kita semua bahwa kalau murid-murid Siddiqiyah masih menganggap saya sebagai mursyid, maka hendaklah semangatlah dalam bersedekah. Yang kedua, semangatlah dalam yadullahi alal jamaah, dalam bersatu. Yang ketiga, semangatlah dalam mengkoreksi diri. Yang keempat, semangatlah jihad fi sabilillah. Itu akan menggembirakan saya. Itu dawuhnya beliau. Kalau tidak semangat dalam 4 hal ini, tidak hanya tidak menggembirakan beliau, tapi membuat dukanya beliau. Mudah-mudahan keempat bekal ini membawa kita meningkatkan, tidak hanya melakukan keempatnya ini, tetapi semangat bersedekah, semangat bersatu, yadullahi alal jamaah, semangat mengkoreksi diri, dan semangat jihad fi sabilillah. Semuanya mendalam, semuanya sulit kita pahami, apalagi kita faktakan. Terutama yang ketiga, semangat mengkoreksi diri. Ini paling sulit kita lakukan, karena diri kita pasti menganggap diri kita ini sudah baik, tetapi wajib dikoreksi, semangat untuk mengkoreksi. Itu bekal yang disampaikan beliau. Mudah-mudahan disebarkan kepada warga yang saat ini tidak hadir, untuk bisa mengetahui, sehingga warga Siddiqiyah daerah istimewa se-Yogyakarta ini tidak membuat beliau berduka, bersedih, tetapi dapat membuat beliau bergembira, dan gembiranya beliau itu membuat sehatnya beliau. Kalau beliau tidak gembira, tidak sehat, kalau itu muncul dari pribadi kita, alangkah tidak cocoknya, alangkah tidak pantasnya. Maka marilah keempat ini kita tanamkan betul, kita pahami dan kita faktakan. Bersama-sama kita saling mendoakan. Mudah-mudahan bisa segera kita wujudkan, walaupun secara euforia luar biasa di IY ini sudah mapan, sudah mantap. Kadang-kadang saya juga iri kalau melihat, karena saya masuk di salah satu grup di IY ini. Kadang-kadang saya tidak mau lihat, nanti nak kepingin, saya ngoten Pak. Khawatir nak kepingin nanti saya gerantes. Ada bahasa gerantes gitu. Saya tidak berani lihat sampai nak kepingin. Tapi alhamdulillah saya hari ini bisa hadir, bisa mengetahui, bisa merasakan, dan alhamdulillah saya hadir ini saya tidak kesulitan merasa rendah hati. Kadang-kadang saya itu sulit mau rendah hati, tapi hadir di sini melihat kebesaran pelaksanaan ini dan cerita yang lain-lain, saya gampang sekali untuk rendah hati. Sulit Pak rendah hati itu, dan rendah hati itu merupakan prasyarat untuk kita meningkat.
ini ditekankan oleh beliau pada warga yang khusus dipilih untuk yang harus memiliki kerendahan hati. Ini kadang-kadang sulit dicapai. Tapi saya datang di sini, yang biasanya saya itu tinggi hati, begitu masuk, alhamdulillah saya bisa rendah hati. Tahu yang saya maksud nih? Itu prasyarat pokok. Sampai dawuhnya beliau dipertajam. Kalau tidak bisa rendah hati, tunggu, pasti akan nyungsep. Saya tidak tahu itu nyungsep itu apa. Saya pura-pura nggak tahu karena takut. Karena saya sulit rendah hati. Itu bekal yang secara khusus disampaikan kepada kami pada suatu saat itu. Kalian cerita mawon ini belum pada pokoknya. Biasanya berapa menit jatahnya? Nanti ditunggu yang di rumah mboten nggih. Ada yang di rumah sudah dibawa semua. Alhamdulillah. Yang terpenting Bapak dan Ibu sekalian, saya dua hal saja. Yang inti perlu kita miliki sebagai tangga agar kita bisa menaiki tangga itu. Karena kita diadakan ini memang dari pintu nol. Mudah-mudahan di akhir keberadaan kita di dunia ini diharapkan oleh Yang Maha Kuasa menjadi 1-0. Ini merupakan tangga yang banyak, sehingga dari nol kita lahir dulu sampai nanti pada saat kita kembali sudah mencapai 1 dan 0. Berarti tilka asyaratun kamilah. 10 itu sempurna. Yang banyak menjadi kekurangan dari di antara kita. Kita di dalam bersidikiyah. Saat-saat tertentu kita sudah maksimal sepenuh hidup, sepenuh hati. Ini alhamdulillah. Tapi di saat-saat tertentu kita ini seakan-akan kosong dari kesidikiahan. Artinya masih banyak, masih ada di antara kita yang sidikiahnya itu parsial. Kadang-kadang ketika seperti ini sidikiah memenuhi hati kita. Tapi ketika kita di pasar, kadang-kadang kita ini sudah bukan sidikiah di dalam diri ini. Sidikiahnya hanya mungkin ketika pegang tasbih di atas sajadah, berkumpul semacam ini. Ini banyak terjadi. Jadi sidikiahnya masih parsial. Maka akan lebih cepat, akan lebih sempurna perjalanan kita kalau kita sudah tidak memparsialkan diri dalam bersidikiah. Seluruh waktu, sehari 24 jam kita di dalam sidikiah, kita di dalam menjunjung tinggi ajaran sidikiah. Angel napa angel niku nggih? Sepanjang waktu 24 jam satu hari kita ini tidak lepas dari sidikiah. Kadang-kadang tasik lepas nggih. Kadang-kadang terutama yang banyak lepas itu kalau sare ora karuan iki sidikiah apa ora nggih. Dan bahkan mungkin lebih dari itu, wong apa ora ngoten parahnya nggih. Sebab memang tidur itu akhul maut, saudaranya mati. Jadi kadang-kadang kalau kelewat yang orang ini kok tidurnya beneran nih, sudah akhul maut. Ada tata cara.
Tapi tata cara tidak saya sebut di sini nggih, karena speakernya jauh sekali nggih. Nanti boleh di kesempatan yang lain tata cara dari beliau agar tidur kita dan yang lain-lain itu tetap kita ini sebagai warga, sebagai pemilik, pemeluk, sebagai orang Siddiqiyah itu sendiri. Sampai kadang-kadang kalau sudah menjangkau ketika kita dalam tidur pun, karena kita tidak maut, tidurnya tidak akhul maut, maka kita tahu kalau kita itu sedang tidur. Siapa yang pernah tahu dirinya tidur? Ketika tidur. Jadi tidur tapi tahu kalau kita ini tidur. Harus tahu seperti itu. Itu dituntunkan. Pernah tahu kalau dirinya tidur? Hilang ya kalau tidur ya. Ada tiadanya sama saja. Kalau tidur ini harus terpandu, tertuntun. Sebetulnya ilmunya sudah diberikan walaupun tidak diterangkan, tetapi ilmunya sudah disampaikan. Yakni ketiga dan keempat itu tuntunan pokok, yang ketiga dan keempat itu tambahan atau memang kekhususan yang diberikan hanya di Siddiqiyah. Di tarekat yang lain hanya dimiliki oleh para mursyid dan wakil atau badalnya. Tapi di Siddiqiyah beliau sampaikan. Ini juga khusus pula nanti di kesempatan yang lain. Kalau di pertemuan khusus nih mungkin pos kausaran bisa disampaikan. Jadi ketika tidur ya kita tahu sudah kamu tidur baik-baik, saya tak wiridan, saya tak berjuang. Itu tidurnya Siddiqiyah. Fa idza faragta fansab, dalam surat Duha ya. Bukan surat Al-Insyirah. Itu dasarnya. Jadi yang pertama, marilah kita buat diri kita ini sepanjang hari 24 jam satu hari kita itu Siddiqiyah. Walaupun bentuknya bekerja, bentuknya bertetangga, bentuknya istirahat, jangan keluar dari Siddiqiyah. Kalau kadang-kadang masih keluar kan keluar masuk macam gitu. Ya ini harus dikukuhkan diri kita masing-masing gitu. Ini yang banyak di antara kita lupa bahwa kita ini memakai Siddiqiyah. Ini yang pertama yang perlu kami sampaikan supaya kita semua kemudian meniti tangga ini, kemudian benar-benar dari kosong menjadi 1-0, seperti luasnya tanah ini juga 1-0 tanah, luasnya tanah ini. Tadi disampaikan Pak Supartono tadi berapa jumlahnya? 1432 berapa? 4.132 ini jumlah 10. Jadi tanah ini pun 10 bulan sempurna, tinggal kitanya. Seperti Indonesia ini juga sudah 10, seluruhnya Thayyibah, letak negaranya Thayyibah, undang-undangnya Thayyibah, penduduknya Thayyibah, lagu kebangsaan Thayyibah, lambang negara seluruhnya Thayyibah. Tinggal satu yang belum, yakni Baldatun Thayyibatun, negara yang Thayyibah ini sudah sempurna. Satu kurangnya di mana? Seluruhnya sudah, sampai penduduknya pun sudah Thayyibah. Beberapa waktu yang lalu dibahas oleh beliau
penduduk yang masih kondisi keadaannya pergolakannya semacam ini, yang kalau kita lihat sekarang ini masa politik, tahun politik, ramenya memalukan seperti itu, tapi beliau tetap menganggap penduduknya Thayyibah, yang kurang di mana, sampai agar bulat seluruhnya ini sampai mencapai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu memang kewajiban yang menjadi amanahnya Siddiqiyah untuk mewujudkan Indonesia ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan kita semua, khususnya warga Siddiqiyah ini, sudah diarahkan tidak hanya penduduk yang thayyibah, tetapi sempurna. Apa itu sempurnanya? Yakni penduduk yang sudah thayyibah itu sampai mencapai tingkat kesadaran beragama dan kesadaran bernegara. Mungkin sudah paham agama, tapi kesadaran beragamanya belum semua. Di Siddiqiyah dari awal mendirikan pesantren itu, isi pendidikannya adalah kesadaran beragama dan kesadaran bernegara. Kesadaran ini kalau diurei dalam, banyak orang yang mengerti agama, tetapi belum tentu orang yang mengerti agama itu berkesadaran agama. Karena ternyata masih banyak orang-orang beragama yang sekarang masih kuliah di kampus Prodium. Tahu nggih, kampus Prodium nggih? Itu banyak umat penduduk Indonesia pula. Bahkan umat Islam pun juga banyak yang di sana. Ini karena kesadaran beragamanya, apalagi kesadaran beragama, kesadaran bernegaranya pun belum. Kalau tahu negara yang luar biasa ini, mestinya kita kalau memiliki kesadaran bernegara, menjaga kesucian negara. Keimanan sudah sangat luar biasa. Kemudian manunggal dengan kemanusiaan, manunggalnya keimanan dan manunggalnya kemanusiaan. Kalau sudah memiliki kesadaran bernegara, tentu akan muncul kemanunggalan keimanan dan kemanusiaan itu. Yang man amat tak kulu bagi bisa
anak BTK. Dipersilakan untuk foto bersama dengan Bapak Khalifah. Kita mulai dulu dari JKPHS cabang Sleman. Monggo untuk ibu-ibu dari JKPHS cabang Sleman untuk bisa berfoto bersama dengan Bapak Khalifah. Oke, ralat untuk yang foto pertama, sesi pertama semua ibu-ibu JKPHS DIY, monggo untuk bersama-sama pengurus JKPHS DIY, semuanya dari JKPHS Sleman, Kulon Progo, Bantul juga Gunung Kidul, monggo untuk pengurusnya maju sakit foto